Perkenalkan, nama saya Ibnu atas nama Kepala Desa Wonomulyo. Terima kasih pada adik-adik KKN yang kinerjanya di lapangan bagi masyarakat kami sangat-sangat memuaskan, saling memberi ilmu yang ada di fakultas. Saya William Bianabi, Kepala Dusun Wonomulyo, Desa Wonomulyo, berterima kasih sekali atas etika sampean ya, atas attitude sampean, sopan santun sampean, itu is the best lah. Semoga semuanya itu sukses ya. Terus pesan saya untuk kedepannya, satu itu jangan lupakan attitude. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT karena hari ini kita semua diberi kesehatan, keberkahan. Semuanya sudah teman-teman korbankan dan berikan untuk kegiatan KKN ini. Ada satu masa dalam hidup kami di mana belajar tidak lagi berasal dari ruang kelas, tapi dari ladang-ladang yang luas tawa, anak-anak di gang kecil, dan tangan-tangan yang tak pernah lelah menanam harapan. Di desa ini kami bukan hanya datang, kami tinggal, kami bertumbuh, dan kami berbagi. Desa Wonomulyo, tempat program kerja kami dimulai. Jagung hasil bumi yang begitu akrab dengan desa ini biasanya direbus, dibakar, atau dijadikan pakan ternak. Tapi siapa sangka jagung bisa berubah menjadi kudapan manis yang lembut dan menggugah selera. Brownies kukus, jagung bukan sekedar olahan makanan, tapi cermin dari kreativitas yang tumbuh dari kesederhanaan. Di balik tiap helai daun yang jatuh, tersimpan warna dan bentuk yang unik, di mana teknik ekoprint kami mencoba mengabadikan keindahan alam ke dalam kain, yang menciptakan tote bag yang tidak hanya berguna tetapi juga bermakna. Program ini bukan sekedar mengenalkan kerajinan tangan, ini tentang mencintai alam, memanfaatkan yang tersedia, dan mengubahnya jadi peluang ekonomi. Dan yang terpenting menjadikan ibu desa sebagai pelaku utama dalam melestarikan lingkungan lewat karya seni. Urip jeruk yang biasa kita buang ternyata menyimpan potensi luar biasa. Kami mengenalkan citrus vinegar cleaner, pembersih alami hasil fermentasi yang ramah lingkungan, murah dan aman digunakan di rumah. Lewat program ini, warga belajar bahwa limbah rumah tangga pun bisa menjadi solusi. Minyak jelantah yang biasa dibuang setelah digunakan, kami olah kembali menjadi lilin aromaterapi. Dengan wangi yang menenangkan, lilin ini membawa kehangatan dan kesadaran baru. Kami ingin menunjukkan bahwa setiap limbah punya potensi tersendiri jika diperlakukan dengan bijak. Ini adalah wujud nyata dari semangat para warga yang dimulai dari dapur sederhana di rumah warga. Perempuan desa bukan hanya ibu rumah tangga. Mereka adalah penjaga lumbung, pemilik ladang, dan penjaga nyala api. Dalam rumah tangga dan dalam diam, mereka tersimpan kekuatan yang jarang disorot. Lewat branding dan pelatihan, kami mencoba membantu kelompok wanita tani menemukan cermin baru yang menunjukkan betapa hebatnya mereka. Kami bantu mereka memberi nama pada hasil tangan mereka, wajah pada produk-produk lokal, dan makna pada setiap kemasan yang mereka buat. Kami tidak datang membawa merek, kami datang untuk menggali potensi yang sudah ada. Bersama kami belajar merangkai warna, menyusun cerita produk, dan menyampaikan kepercayaan diri yang dulu sempat disimpan diam-diam. Setiap label yang tercetak bukan hanya sekedar tempelan. Ia adalah lambang dari perjalanan, dari usaha yang selama ini sunyi. Kini mulai berbicara. Kami berharap setelah kami pulang, tangan-tangan hebat ini tetap bergerak,
bahwa kepercayaan diri yang tumbuh tidak akan kembali layu, karena mereka tahu mereka mampu dan dunia pun akhirnya melihat mereka. Lahan sempit bukan hambatan untuk berkebun. Kami hadirkan konsep vertical garden. Kebun vertikal yang memaksimalkan ruang dan minimalkan limbah dengan botol plastik, rak kayu sederhana, dan semangat hijau. Anak-anak mulai menanam sayur, cabai, bahkan tanaman hias. Ini bukan hanya soal menanam tanaman, tapi juga menemukan harapan akan desa yang mandiri pangan dan ramah lingkungan. Apa yang dulu dianggap sisa panen, kini menjadi sumber energi. Bonggol jagung kami olah menjadi briket, bahan bakar alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan. Briket ini bisa menjadi solusi di tengah mahalnya harga gas dan kayu bakar. Dan lebih dari itu, ini tentang bagaimana desa bisa mandiri dari energi yang mereka miliki. Semua keindahan tumbuh dari tanah. Ada yang tumbuh dari harapan, dari tangan-tangan yang tak pernah lelah merawatnya. Di sela botol bekas dan kayu tua, kami menanam lebih dari sekedar tanaman. Kami menanam cita-cita, satu demi satu daun muncul, dan dari sana harapan pun mekar tanpa suara. Dulu sampah hanya dibakar atau dibuang. Tapi hari itu kami mencoba menghadirkan cara pandang baru, bahwa sampah bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi awal dari perubahan. Lewat bank sampah, kami ajak warga untuk memulai memilah, mencatat dan menabung setiap botol plastik, kertas dan kardus yang terkumpul, perlahan berubah menjadi sembako, hadiah kecil, dan yang paling penting kesadaran. Kini sampah tak lagi dianggap sepele. Ia punya nilai, ia dihitung, dirawat, dan dijadikan jalan untuk hidup yang lebih bersih dan lebih peduli. Karena menjaga lingkungan bukan tentang hal yang besar, tapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan bersama dengan sepenuh hati. Terima kasih Wonomulyo untuk setiap pelajaran yang diberikan dengan tulus. Untuk setiap senyum yang tak pernah memandang kami sebagai orang luar. Dan saat kami meninggalkan desa ini, kami membawa lebih dari apa yang kami bawa saat datang. Kami membawa sebuah cerita, sebuah kisah yang tak akan pernah berakhir. Sampai jumpa di persimpangan cerita berikutnya. Ada hal-hal yang tak bisa diulangi, tapi akan selalu terkenang. Hari-hari itu, saat matahari tak hanya menyinari ladang, tapi juga tawa kami di jalanan desa ini. Ketika lelah tak pernah terasa berat, karena ada bahu yang saling menguatkan. Kami datang sebagai orang asing, tapi pulang membawa keluarga baru. Wajah-wajah yang dulu tak saling kenal, kini saling menjaga, saling kehilangan. Desa ini mengajarkan kami banyak hal, bukan hanya sekedar tentang program, bukan sekedar pengabdian, tapi tentang arti pulang, arti kebersamaan, dan arti perpisahan yang diam-diam sangat menyakitkan. Di antara tawa dan peluh yang tertinggal di tanah ini, kami menyimpan kenangan yang tak akan lapuk oleh waktu. Perjalanan ini mungkin berakhir di sini, tapi rasa sayang, rasa terima kasih itu akan tetap hidup untuk selamanya. Sampai jumpa bukan selamat tinggal, karena hati kami akan selalu kembali ke desa ini.